Ling Yunfeng, bisakah kamu menggali lebih cepat dengan cangkul itu? Kalau masih lambat, jangan harap dapat sepeser pun. Mengerti, Tuan Wang? Pasti selesai dalam 1 jam. Ah, kamu tiap hari cuma tahu memeras aku dan merepotkanku. Malam pun tidak boleh makan. Nanti kalau aku sudah kaya, aku akan suruh kamu, mandor ini, memukulku. Ah. Aduh, sepertinya aku menemukan sesuatu. Aduh. Bagaimana ini? Satu dorongan saja sudah memutus kabelnya. Sebelum menggali, teknisi listrik bilang di bawah tidak ada kabel yang tertanam. Kabel ini sudah putus, bagaimana cara menyambungkannya? Ah, apa yang terjadi? Tangan saya sepertinya bisa merasakan ada sesuatu di bawah tanah. Ah, ada 2 cacing tanah di kedalaman 50 cm menggali tanah. Di kedalaman 80 cm, 3 batang besi tulangan dipotong. Di kedalaman 3 meter, ada uang kertas zaman dinasti Ming kuno yang digunakan untuk pengangkutan uang. 1 lembar tiket orang seharga 50 liang. Ah, tanganku berubah bentuk. Bisa menangkap dengan sangat akurat tanpa menyentuh tanah. Menangkap cacing tanah di bawah tanah. Ujung besi tulangan juga ada selembar uang kertas perak kuno. Apakah ini halusinasi? Tidak, ini bukan halusinasi. Pasti ada sesuatu di bawah tanah. Tapi bagaimana aku bisa mengambilnya? Astaga, tanganku yang bermutasi masih bisa mengambil benda dari jarak jauh. Dari segel pada uang perak ini saja. Seharusnya ini uang perak kuno. Tapi aku tidak tahu berapa nilainya jika dijual. Ah, 3 batang besi ini kalau dijual, mungkin bisa dapat beberapa rupiah juga. Sudah jam berapa masih malas-malasan? Sudah jam berapa masih malas-malasan? Pekerja akan segera datang untuk bekerja. Cepat gali untuk saya. Aduh, astaga. Kamu putuskan kabel listrik saya, Wang Gong. Waktu menggali di tempat ini, tukang listrik bilang tidak beli kabel. Bahkan bilang bawah tanah tidak ada apa-apa. Jangan banyak alasan lagi pada saya. Cepat pergi kerja dulu. Gaji hari ini tetap dipotong. Hei, kamu. Saya tidak mau kerja. Apa tidak mau kerja? Liu Yunfeng, jangan menyesal nanti. Kamu cuma pekerja dari desa yang numpang hidup. Kalau tidak punya pekerjaan ini, kamu cuma bisa makan tanah di luar sana. Sekarang saya bisa merasakan segala hal berharga yang saya miliki. Apa masih mau pakai ekskavator? Lagi pula dunia ini sangat luas. Dengan tangan mutan ini, masih takut tidak bisa menghasilkan uang banyak. Ah, dadah ya. Kakak ipar, kamu berani. Aku taruhan kamu besok akan menangis minta padaku untuk terus mengoperasikan ekskavator. Apa ini tidak bisa diterima? Kalau begitu, uang kertas yang aku dapat mungkin juga bisa diterima ya. Masuk dulu tanya harga. Adik kecil, kamu lihat apa? Lukisan dan batu giok. Dan juga keramik. Semua adalah barang bagus. Bos, apakah kalian menerima uang kertas? Uang kertas? Dari dinasti mana? Bos, boleh saya lihat? Uang kertas 50 tael dari dinasti Ming. Ini asli? Adik kecil, kamu mau berapa? Saya tidak terlalu mengerti tentang pasar di bidang ini. Bos, Anda lihat berapa harganya yang cocok. Barang ini tidak bisa dijual dengan harga tinggi. Hanya tersisa sedikit nilai koleksi. Saya lihat Anda orang yang jujur. Begini saja, saya beli seharga 15.000. Tidak menyangka 1 lembar uang perak bisa dijual 15.000. Ini bisa menutupi uang kerja saya selama 3 bulan dengan ekskavator. Apakah Anda merasa harganya rendah? Ah, saya lihat di uang perak ini hanya ada cap. Masih ada sedikit nilai koleksi. Begini saja, saya paling bisa menambah 5.000 lagi untukmu. Jadi maksudmu, uang kertas perak ini saya beli 20.000. Benar. Tidak bisa lebih dari itu? Oke. Deal, baik. Bro, ini kartu namaku. Kalau nanti ada barang bagus, bisa jual ke saya. Asal bukan barang ilegal. Toko saya menerima segala macam barang. Oke. Terima kasih banyak, Bos Mo.
Wah, rasanya menghitung uang itu benar-benar menyenangkan. Hari ini aku sudah menghasilkan 20.000 yuan. Mulai sekarang, dengan kedua tanganku ini, aku bisa merasakan apa yang ada di bawah tanah. Bukankah itu berarti aku bisa menghasilkan 100.000 yuan sehari? Bukan, malah menghasilkan 1 juta sehari. Hahaha. Ah, untung aku bangun pagi sekali. Sekarang taman ini belum ada orang. Pertama-tama gunakan kedua tangan untuk merasakan apakah ada barang bagus di bawah tanah. Di kedalaman 30 cm ada satu Ultraman plastik. Di kedalaman 50 cm ada satu gelas teh plastik yang sudah rusak. Di 1 meter di bawah tanah ada mainan mobil yang rusak. Ada satu mainan mobil yang patah. Di seluruh area ini tanahnya penuh sampah. Coba pindah ke tempat lain dan coba lagi. Coba di sini saja. Kenapa sakit sekali? Apakah ada harta di sini? Di bawah tanah 5 meter ada 2 koin tembaga dari cacing besar. Dihasilkan oleh cacing besar selama bertahun-tahun. Ah, ternyata memang ada koin tembaga. No wonder terasa panas seperti ini. Mengambil benda dari jarak jauh. Koin tembaga ini berasal dari sarang cacing besar ini. Sepertinya tidak ada catatan dalam sejarah. Ya. Juga tidak tahu seharga berapa. Aduh. Ini pagi-pagi berolahraga. Semangat sekali. Hahaha. Koin tembaga ini terlihat seperti barang antik. Dazong Tongbao. Kakek, maafkan saya. Koin tembaga di tanganmu ini adalah milikku. HMPH, adik kecil. 2 koin tembaga ini bisa membuatku melek. Baiklah, tidak masalah. Ah ya. Ini benar-benar koin besar. Koin tembaga dari tahun-tahun lalu. Hahaha, kakek ini ahli. Hahaha. Saya biasanya paling suka mengoleksi barang antik. Saya juga cukup paham tentang hal ini. Seperti dinasti Dacong ini, tidak tercatat dalam sejarah. Karena, dinasti ini hanya berdiri selama 10 tahun lalu runtuh. Namun, uang tembaga yang dibuat dinasti ini sangat bernilai untuk dikoleksi. Adik, apakah kamu tertarik menjualnya kepada saya? Itu tergantung harga yang kakek berikan. Saya sangat puas dengan pekerjaanmu tadi malam. Nanti aku akan jaga kamu, ya Ham. Lin Fang. Ayo, Wang Gong. Kenapa pagi-pagi tidak di lokasi kerja? Kenapa memeluk seorang wanita? Istrimu tahu tidak? Ah, anak muda. Kamu banyak bicara ya. Mencemarkan reputasiku. Cepat minta maaf padaku. Aku sudah tidak bekerja di bawahmu lagi. Kamu berpura-pura apa sih? Sekali bos, selamanya bos. Apa kamu tidak mengerti ini? Bibi, berapa harga yang akan kamu tawarkan untuk koin tembaga ini? 500.000 per buah. Jadi 2 koin tembaga totalnya 1 juta. Bagus, bagus. Ternyata di bawah tanah yang panas memang ada barang berharga. Benar, 2 koin tembaga 1 juta. Kalau kamu mau jual, bisa pakai uang tunai. Atau cek juga bisa. Ini apa sih? Bukannya cuma uang tembaga, tapi harganya sampai 1 juta. Hati-hati jangan sampai ketipu. Anak ini, kemarin masih nyetir ekskavator di proyek saya. Cuma orang desa yang kerja di kota saja. Mana mungkin ada uang tembaga yang nilainya sampai 1 juta. Jangan meremehkan orang desa dong. Bisa dilacak sampai 3 generasi di internet. Kamu juga orang desa. Aduh, astaga. Kamu, orang tua berambut acak-acakan, kenapa tidak tahu untung rugi? Aku baik hati menyuruhmu jangan tertipu. Kamu malah mengajari aku. Tahu tidak? Sekarang banyak sekali koin tembaga kerajinan tangan. Bicaramu hati-hati dong. Kenapa kamu bisa memukul orang? Ayo. Ketika saya tidak mengatakan apa-apa. Adik kecil mau jual. Saya jual saja. Uang 1 juta yuan sudah masuk ke rekening. Kalau ada barang bagus seperti ini lagi, silakan cari saya di Yiding Manor. HMPH, tidak masalah. Yiding Manor. Bukankah itu tempat tinggal raja properti di Jiancheng? Apa mungkin kakek ini adalah... ada apa ini? Xiao Feng, lihat, sekarang kamu punya 1 juta.
Apakah kamu tertarik untuk berinvestasi padaku? Haha, berinvestasi padamu. Iya, berinvestasi untuk membeli ekskavator. Kita bisa bekerja sama di proyek. Dan kakek yang baru saja pergi itu. Jika tebakanku tidak salah, seharusnya dia tidak tertarik pada real estate Jiang Cheng. Hidup ini memang penuh liku. Seperti mimpi. Sekali kedip mata sudah menghasilkan 1 juta. Tapi uang ini bagi saya masih sangat sedikit. Karena penyakit ayah saya butuh biaya. Lu Yunfeng, saya sarankan jangan lanjutkan pengobatan ayahmu. Ini seperti lubang tanpa dasar. Selain itu, kamu sudah menunda biaya rumah sakit selama 3 bulan. Rumah sakit bilang kalau tidak bayar, maka dokter penanggung jawab. Aku sudah mendapatkan uang. Sekarang pergi ke rumah sakit untuk bayar. Ayah, jangan khawatir. Anakmu sekarang bisa menghasilkan uang besar. Aku pasti akan menyembuhkanmu, jauh di sana. 100 juta yang kamu pinjam sangat tepat waktunya. Rumah sakit memutuskan untuk melanjutkan pengobatan. Tapi aku penasaran, bagaimana kamu bisa mendapatkan 100 juta itu? Aku ingat kamu bukan yang mengoperasikan ekskavator di lokasi konstruksi, kan? Dari loter, kan? Hahaha, keberuntungan sangat berperan, ya. Dokter Zhang, penyakit ayah saya harus menggunakan obat terbaik. Uang bukan masalah, saya bisa menghasilkan. Selain itu, tolong carikan beberapa perawat wanita lagi untuk ayah saya. Agar saat saya tidak ada, dia bisa dirawat dengan baik. Tenang saja, saya akan menghubungi Anda. Terima kasih Dokter Zhang. Oh iya, saya dengar. Di luar negeri ada tim medis yang sangat terkenal dan hebat. Katanya pernah merawat pasien vegetatif. Coba kamu hubungi rumah sakit. Undang tim medis ini untuk memeriksa ayahku. Memang ada tim medis seperti itu. Tapi memanggil mereka butuh biaya yang sangat besar. Belum tentu uang banyak bisa membuat mereka datang. Selain itu, rumah sakit kita belum tentu mau memberi kesempatan. 10 juta? 10 juta cukup. 10 juta? Hehe. Tim medis itu bisa mengobati. Baik, saat pasien vegetatif pertama kali. Komisi saja menghabiskan 1 miliar. Kamu tahu dalam hal ini, seberapa besar dukungan keuangan yang dibutuhkan? 1 miliar? Ya. Sekarang aku memiliki tangan ganda yang bermutasi. Bisa mendeteksi harta karun di bawah tanah. Bisa dibilang aku sudah punya keunggulan bawaan untuk menghasilkan banyak uang. 1 miliar seharusnya tidak sulit untuk didapatkan. Zhang, tolong bantu hubungi ya. Aku akan berusaha keras mencari uang. Baiklah, aku coba dulu. Tidak tahu di bawah rumah sakit ini ada barang berharga apa tidak. Wow, sangat dingin. Sepertinya ada barang bagus juga. 3 kantong sampah di 50 cm di bawah tanah. 10 tutup botol plastik di 2 meter di bawah tanah. Kue usus keledai di 10 meter di bawah tanah. Dalam hati, berkarat zaman musim semi dan gugur. Ah. Kolam ikan di Chungkyu ini berharga berapa banyak ya? Mengambil barang dari jauh. Benar-benar luar biasa. Sangat tajam. Harus cepat mencari pemilik cumi. Biar dia lihat berapa nilainya. Ah. Tidak benar, barang-barang sudah dikeluarkan. Seharusnya niat ini sudah hilang. Apakah mungkin ada barang bagus di bawah tanah? Jade dan kaca es. Perhiasan yang dipakai oleh Ratu Dinasti Lebah Besar. Ternyata embun buku ini berasal dari benda ini. Mengambil barang dari jarak jauh. Wah, kenapa bisa sangat dingin seperti ini? Saat diletakkan di telapak tangan, masih terasa aliran hangat yang tipis. Mengalir dari telapak tangan ke dalam tubuh. Rasanya seperti perpaduan antara es dan api. Cepat cari Bos Mo Yun dan lihat. Aduh, adik kecil datang. Sepertinya dia lagi dapetin barang bagus lagi. Benar-benar mata tajam Bos Mo. Memang aku dapetin barang bagus. Kalau begitu, aku bilang dulu ya. Aku nggak mau barang dari jalan nggak benar. Tenang saja. Aku jamin dengan nyawaku sendiri. Pasti legal dan resmi. Bos Mo, lihat ini. Ini adalah kolam ikan yang dibuat dengan cermat oleh Master Ouyezi.
Air mata. Konon, belati dari Liu Shan di luar negeri sama sekali tidak bisa ditemukan. Dari mana kamu mendapatkannya? Warisan keluarga. Adik kecil, kamu pikir aku akan percaya kalau kamu bilang begitu? Benar-benar warisan keluarga. Baiklah, tidak usah bahas itu lagi. Ceritakan, berapa harga yang kamu mau jual? Bosmo, jujur saja. Saya tidak terlalu paham tentang harga barang antik ini. Berikan saja harga yang menurutmu cocok. Kalau saya beli barangmu, tentu harus ada keuntungan. Selain itu, ini bukan satu-satunya belati. Kabarnya Master Ouyezi pernah menempah 7 buah. Jadi, saya tawarkan 20.000 untuk ini. Apakah ini lebih murah dari tanganmu? Lihat ini terbuat dari perunggu. Dan juga berasal dari zaman musim semi dan musim gugur. Kalau begitu, kamu pasti tidak mengerti, kan? Bidang antik ini bukan berarti semakin tua semakin bisa dijual dengan harga tinggi. Melainkan tergantung tingkat kelangkaannya. Dan bagaimana pasar memanipulasi nilainya. Seperti batu giok. Orang yang menyukainya bisa membayar harga sangat mahal. Kalau tidak suka, nilainya bisa nol. Lalu ada emas. 10 tahun lalu hanya beberapa ratus per gram. Sekarang sudah di atas 1000 per gram. Ayo. Bosmo, Anda memang paham bisnis. 200.000 ya 200.000, baiklah. Jadi Anda mau transfer atau tunai? Jangan buru-buru dulu. Saya masih punya satu barang berharga. Ingin mengajak Bosmo lihat. Kakak, masih ada. Barang bagus? Bagus. Lihat ulasan. Sepertinya ada aliran hangat masuk ke tubuhku. Ini gelang apa? Kenapa bisa begitu ajaib? Hanya dari bahan setiap butir manik ini. Karena ini adalah jadete kerajaan. Satu-satunya di dunia batu giok. Efeknya luar biasa. Coba sentuh? Ya. Tentukan harganya. Ini. Saudara kecil, aku tidak bisa memberi harga. Kenapa begitu? Ini adalah Imperial Jade. Dalam dunia batu giok, bukankah banyak orang berebut? Apakah Bosmo, kamu tidak tertarik dengan barang ini? Bukan aku tidak tertarik. Tapi gelang tanganmu terlalu mahal nilainya. Dengan kekayaanku sendiri, aku takut tidak mampu membelinya. Kalau hanya satu butir Imperial Jade, saya masih bisa tahan. Tapi gelang tanganmu ini, ada lebih dari 10 batu giok kaisar yang tersambung. Kamu harus tahu, hanya satu batu giok kaisar sebesar ini bisa laku dengan harga fantastis di pasar dunia. Jadi bagaimana saya bisa menawar? Saya tidak mampu menawar harganya. Kalau begitu, bukankah saya tidak bisa menjual ini? Sebenarnya ada cara lain untuk menjualnya, yaitu saya serahkan semuanya ke rumah lelang. Kalau kamu percaya padaku, aku akan bantu hubungi rumah lelang. Nanti aku kasih komisi ke kamu. Baiklah, aku mau komisi 20%. 20%? Kamu ambil komisi sebanyak itu. Karena gelang tanganmu berharga. Hanya bisa dibawa ke rumah lelang terbesar di Jiangcheng. Mereka punya kemampuan untuk memberimu. Menghubungkan dengan orang kaya yang suka giok kerajaan untuk ikut lelang. Dan mereka adalah anggota pribadi. Biasanya, tempat lelang umum tidak memiliki kualifikasi untuk melelang mereka. Jadi, kamu mengerti maksudku, kan? Tunggu. Kalau begitu, kita lakukan seperti yang kamu katakan. Kapan kita akan membawanya ke lelang? 3 tahun lagi. Nanti aku akan menghubungimu. Kalau begitu, aku akan membayar 200.000 untuk tempat ikan itu terlebih dahulu. Saldo 200.000 yuan telah masuk ke rekening bank. Terima kasih, Bosmo. Aduh, ini. Ada sesuatu menusuk kakiku. Apa mungkin di tanah ini juga ada harta karun? Kamu ini naik sepeda bagaimana sampai melindas kakiku? Bukan cuma soal ganti rugi. Padahal sebenarnya kamu tiba-tiba muncul dan menabrak aku, lalu minta ganti rugi. Apa yang kamu pikirkan? Kakak ipar, kamu menabrak orang kami. Cepat bawa dia ke rumah sakit untuk diperiksa. Masih mau kabur? Cepat bayar ganti rugi. HMPH, kenapa aku tiba-tiba merasa kalian ini sengaja melakukan tabrak pura-pura? Kamu sudah tahu ya? Kalau begitu, kami juga tidak akan pura-pura lagi. Kamu mengerti prinsip yang tidak boleh terlihat, kan? Sebelumnya, kami lewat di toko barang antik itu dan melihat pemiliknya mentransfer 200.000 kepadamu. Kamu serahkan uang itu kepada kami. Dengan begitu, semua urusan kita hari ini selesai. Kalau tidak, sisa hidupmu akan dihabiskan di kursi roda. Ayo, cepat serahkan uangnya. Kalau tidak, kami akan melukaimu. Dengar, serahkan uangnya. Haha, kalian merampok terang-terangan di siang bolongnya. Tidak takut ditangkap polisi. Yo, polisi menangkap kami sudah masuk penjara ratusan kali. Aku hitung sampai 3. Cepat serahkan uangnya.
Kalau tidak, aku hitung 3, 2, 1, dan aku serang. Sepertinya kalau aku tidak buat kamu lumpuh, kamu tidak akan menyerahkan uangnya ya. Hei, sialan. Oh, tadi terjadi apa? Kakak, kenapa tiba-tiba jatuh ke tanah? Ah, ternyata. Tangan saya tidak hanya bisa melihat harta di bawah tanah, tapi juga memiliki kekuatan yang sangat besar ya. Kalau begitu, apa yang perlu saya takuti? Kakak, kamu tidak apa-apa kan? Ayo, jangan bantu saya. Ekor saya sedikit sakit. Saya akan berbaring sebentar. Hahaha. Kalian semua datang ke sini. Semua pukul dia. Takut apa sih? Kita banyak, dia cuma satu. Meskipun anak ini punya sedikit kemampuan, dia tidak bisa melawan. Kita banyak dan kuat. Ayo. Kata kakak benar. Saudara-saudara, serang bersama-sama. Ayo. Hahaha. Selesai. Kakak, kali ini kita terjebak di pelat baja. Anak ini adalah seorang ahli bela diri. Tangan itu lebih keras dari baja. Sama sekali nggak bisa lawan, lari aja cepat. Tuan, cepat naik. Tunggu dulu, tunggu aku ya. Hahaha, gimana? Masih berani minta uang? Ini aku salah, kasih aku kesempatan sekali ya. Aku akan berubah jadi orang baik. Gak akan ngelakuin hal ini lagi. Aku gak apa-apa, aku ganti rugi. Uang yang aku punya sudah kuberikan padamu. Segitu saja. Tolong, kakak, tolong beri jalan. Rihao, jadilah orang baik. Kalau aku ketemu orang busuk sepertimu lagi, aku tidak akan memaafkan kalian. Iya, terima kasih atas peringatannya. Hei, pergi sana. Lihat ini, tanah di bawah membuat telapak tanganku sakit. Sebenarnya apa ini? 1 meter di bawah tanah ada batu bata. Sampah plastik di kedalaman 5 meter. Cermin perunggu di kedalaman 15 meter berasal dari si Zhuang. Wah, ternyata itu pedang. Tidak heran telapak tanganku tadi terasa seperti tertusuk. Ambil barang itu dari kejauhan, keluarkan untukku. Kamu. Uang. Mengikis tanah seperti lumpur. Sungguh murahan, tapi ini pedang perunggu. Kalau dijual mungkin juga harganya tidak sedikit. Tapi kalau dijual lagi ke Bos Moyun, dia mungkin tidak cukup uang mas kawin untuk membelinya. Mending kita lihat-lihat di pasar barang antik saja. Nak. Aku lihat kamu bawa sesuatu. Apakah ada barang berharga yang ingin kamu jual? Aku punya sebuah pedang. Perunggu, kamu mau beli? Kalau begitu kamu harus tunjukkan barangnya dulu. Harus punya mata yang tajam. HMPH. Pedangmu ini tidak berharga. Paling tinggi 200 yuan. 200 yuan? Ngapain bercanda? Aku serius membeli ini. Kalau kamu tidak puas, aku tambah 100 lagi. Pedang perunggu di tangan anak ini adalah barang asli. Tapi dia sendiri terlihat asing. Belum pernah lihat di pasar barang antik. Sepertinya dia pemula. Pasti dia berusaha mendapatkan pedang itu dengan harga termurah. Pemilik toko ini sepertinya menindas aku karena aku nggak paham apa-apa. Untungnya aku sebelumnya bisa merasakan. Kalung antik ini terbuat dari perunggu. Dari zaman Yao Barat. Saudaraku, aku lihat kamu memang serius ingin menjual. Dan barang ini hanyalah tiruan. Begini saja. Aku akan menambah sedikit uang, jual padaku seharga 500 yuan. HMPH. Sebuah pedang perunggu seharga 500 yuan. Kau benar-benar berani menawar. Jika kau jual padaku, aku akan memberimu 2000, 20 juta. Apa yang kau pikirkan? 2000 yuan, HMPH. Ini hanyalah barang palsu. Kalau bisa jual 2000 sudah bagus. Lau Liu, kamu baik banget. Hanya dengan pedang perunggu bisa keluar 2000 kuas. Kamu juga nggak takut dihukum langit ya? Seluruh jalan barang antik ini, berapa orang yang sudah kamu tipu? Pedang ini bagus. Kalau diperkirakan, nilainya sekitar 2-30 ribu, kan? Nah, aku tawar 30 ribu, kamu jual ke aku. Jangan jual ke mereka. Mereka kenal secara pribadi, kan? Kamu ini. Atau kamu bisa bermain ya? Saling menyanyi dan menjawab. Aku tidak mau menjualnya lagi. Hei, jangan, adik kecil. Harga masih bisa kita bicarakan, kan? Kalian bertiga hanya memikirkan untuk menipu adik kecil ini. Tidak paham? Hahaha.
Tuan Chen, hei. Adik kecil, ini takdir ya. Kita bertemu lagi. Pedang perunggu ini. Mereka terus menawar. Jadi saya berikan harga yang realistis. 5 juta? Banyak sekali ya. Meskipun tahu nilai pedang perunggu ini. Tapi tidak menyangka bisa setinggi ini. 5 juta? Saya sudah memperhatikan pedang perunggu ini dari jauh. Ini adalah barang asli, jadi apakah kamu mau menjualnya? Saya mau menjualnya. Baik, saya akan transfer uangnya ke kamu. 500 juta yuan sudah masuk ke rekening bank. Oh iya, adik kecil. Bukankah aku sudah bilang sama kamu di taman waktu itu? Kalau ada barang bagus lagi, langsung hubungi aku saja. Jangan datang ke tempat seperti ini lagi. Semua barang yang dijual di lapak ini palsu. Dan orang-orang yang menerima barang di sini cuma mikir cara dapat untung tanpa modal. Aku lupa. Aku juga mau tanya, pedang ini kamu dapat dari mana? Saya bilang saya memiliki kemampuan khusus dalam menemukan harta. Dengan tangan saya ini. Saya bisa dengan tepat menangkap di mana ada harta. Dan kemudian menggali dengan akurat. Tidak tahu apakah Chen Lao percaya atau tidak. Hahaha. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan itu, maka semua yang kamu dapatkan akan saya terima. Hahaha. Ayo pergi. Adik kecil, kamu dan Chen Lao hubungan apa? Nampaknya dia sangat menghargai kamu. Hehe, tidak bisa saya beritahu apa-apa. Bro, tadi kami tidak menghormati kamu. Kamu harus memaafkan kami ya. Baiklah, maafkan kami, bro. Makan bareng yuk. Kalau nggak mau makan, selesai apa enggak? Siapa yang menarikku? Aku jadi marah sama dia. Ini. Aduh. Merah. Tidak benar, ini bukan ilusi. Ada barang bagus di bawah tanah. Di kedalaman 1 meter, kulit buah dan sayur. Di kedalaman 2 meter, kantong mie instan. Di kedalaman 5 meter, tabung lampu bekas. Di kedalaman 10 meter, baterai bekas. Gambar bunga teratai berwarna darah di kedalaman 50 meter. Di bawah tanah ini ada kulit buah dan sayur. Juga sampah baterai bekas. Tapi gambar bunga teratai berwarna darah ini seharusnya adalah alasan kenapa lengan saya tadi mengeluarkan cahaya berwarna darah. Hei saudara. Hei saudara. Tadi kami menarikmu karena ingin memberitahumu ada kulit pisang di depan kaki. Kamu tidak jatuh, kan? Tubuhku ini bukan botol. Bagaimana bisa langsung pecah begitu saja? Sekarang siang hari pun ayah sudah manusia. Malam ini akan aku keluarkan lagi. Ayo pergi. Orang di pasar barang anti pulangnya memang lama banget. Ini sudah tengah malam. Mengambil benda dari jarak jauh. Tolong selamatkan aku, tolong. Suara apa itu? Mungkinkah ada sesuatu yang aneh dengan lukisan bunga teratai ini? Atau wanita dalam lukisan ini adalah makhluk gaib yang tersegel di dalam lukisan ini? Tidak heran saat aku merasakan tanah dengan kedua tanganku di siang hari. Muncul lingkaran cahaya berwarna darah yang aneh. Tolong, tidak benar. Suara ini bukan berasal dari dalam lukisan. Ternyata ini adalah suara orang yang diculik. Bukan wanita dalam lukisan yang berteriak. Aku kaget sekali. Lepaskan wanita itu. Ternyata masih ada orang di tengah malam begini. Nak, kau ikut campur urusan orang. Kalau tidak, kau akan terluka parah. Lepaskan dia dan serahkan diri ke kantor polisi. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. HMPH, kau memang pandai berpura-pura. Bro, buat dia lumpuh. Ikut aku. Aduh. Aku ini ahli bela diri. Lari cepat teman-teman. HMPH, larinya cukup cepat juga. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Kalau kamu baik-baik saja, pulang saja. HMPH. Malam begini gelap sekali.
Kamu menyelamatkan aku tapi tidak mengantarkanku pulang. Aku tidak punya waktu. Aku masih harus menjual lukisan ini untuk mendapatkan uang. Kamu seorang kolektor barang antik. Bisa dibilang begitu. Ini adalah lukisan teratai berdarah. Kamu tahu tentang lukisan teratai ini? Pernah mendengar. Konon, ini adalah lukisan yang dibuat oleh Ratu Dinasti Qian untuk pelukisnya. Dia melukis dirinya sendiri. Lalu mengapa harus dicat berwarna darah? Karena sang ratu tidak lagi disukai. Dibuang ke istana dingin. Dalam dunianya, segala sesuatu berubah menjadi warna darah. Karena itu, jika melihat lukisan ini terlalu lama, akan muncul perasaan penekanan yang mendalam. Kalau begitu, aku beli lukisan ini. Sebagai ucapan terima kasih karena kau menyelamatkanku. Kalau begitu, berapa harga yang akan kau bayar? Meskipun kata-kata ini sudah lama. Tapi gaya bicara ini membuat orang merasa tidak nyaman. Ada rasa semakin dilihat semakin tidak enak. Jadi harganya tidak bisa terlalu tinggi. Tapi kamu sudah menyelamatkanku. Aku beri 1 juta, bagaimana? Oke, transfer saja. Pemuda ini begitu cepatnya menjual kata-katanya padaku. Tidak tahu menaikkan harga sedikit. Meskipun kata-kata ini terlihat membuat tidak nyaman. Tapi setidaknya masih bisa bernilai 2 atau 3 juta. Saya cuma menawar 100.000 lebih murah saja. Kalau dia mau naikkan harga, saya pasti akan kasih. Jangan-jangan kata-kata ini dia curi ya? Mas, kamu terburu-buru buat memanggil. Jangan-jangan itu hasil curian. Curian apa sih? Ini saya gali dari bawah tanah. Digali dari bawah tanah. Kalau begitu kamu bukan pencuri makam ya? Pencurian makam. Aku sama sekali tidak pernah melakukan hal-hal ilegal. Mencuri makam itu melanggar hukum. Kamu pernah dengar tentang pencari harta karun profesional? Pernah dengar. Ternyata ada penerusnya juga dalam bidang ini. Kalau begitu, setuju 1 juta rupiah. Uang 1 juta rupiah masuk ke rekening bank. Baik, transaksi selesai, aku pergi. Aku membeli barangmu. Kamu menyelamatkanku. Kamu tidak mengantar orang pulang. Kamu tidak takut aku diculik lagi. Penjahat-penjahat itu pasti sudah dikalahkan. Tak akan ada yang menculikmu lagi sebentar ini. Kamu terlihat cukup mewah. Mungkin kamu anak orang kaya ya? Kalau keluar nanti bawa beberapa bodyguard saja. Di zaman sekarang masih ada pria seperti ini. Yang seperti kayu balok. Menyelamatkan orang tapi tidak mengantar orang itu pulang dengan selamat. Orang macam apa ini? Ada apa ini? Kenapa tanganku mengendalikan kakiku? Terus-menerus disuruh mundur. Pria bebal yang tidak peka. Meski kamu mundur untuk menghiburku, aku tetap marah. Tapi kamu belum sepenuhnya pria keras kepala. Antarkan aku pulang saja. Ternyata bukan untuk mengantar aku pulang. Tapi cuma main-main saja. Pria kecil ini benar-benar membosankan. Akhirnya berhenti juga. Aku berjalan terbalik dengan tangan dan kaki ini. Apa yang kau lakukan padaku ini? Aku pergi? Ini kuburan massal? Ya. Yang dikubur adalah arwah tanpa pemilik. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Di bawah tanah 2 meter ada kelabang dan serangga. Di bawah tanah 5 meter ada tulang putih. Di bawah tanah 70 meter ada lubang tanah. Di bawah tanah 100 meter ada fosil dinosaurus. Namanya Pterosaurus. Panjang tubuh 60 cm. Salah satu dinosaurus teropoda terkecil yang diketahui saat ini. Tidak heran tangan saya terus mengendalikan kaki saya. Ternyata menemukan fosil bulu mini ya. Ini adalah harta yang langka. Hidup di akhir periode Cretaceous. Panjang tubuh 60 cm. Merupakan salah satu jenis dinosaurus pemotong telur terkecil yang diketahui saat ini. Dinosaurus carnivora ya. Bagus, bagus. Tangan saya cukup handal ya. Ternyata dia tahu otomatis membawa aku untuk mencari harta karun. Mengambil benda dari jarak jauh. Strukturnya utuh. Tulang-tulangnya juga tetap lengkap. Ingat Museum Kota Jiang. Sepertinya tidak ada fosil dinosaurus yang dipamerkan. Nanti saat museum buka besok, aku jual saja ke mereka. Laki-laki ini bawa apa itu? Astaga, kamu bawa apa itu? Kok kelihatannya seperti batu fosil dinosaurus ya? Kelihatannya seperti dinosaurus.
Tapi apakah ini batu gantung? Saya tidak tahu. Bisa jadi juga. Ini adalah model yang terbuat dari rangka kayu. Seukuran ini, bahkan lebih pendek dari kaki saya. Halo, Nona, ini bukan model. Tapi benar-benar fosil dinosaurus mini berbulu. Tolong panggilkan orang yang bertanggung jawab di sini. Ah, baiklah, maksudmu adalah kirimkan barang ini kepada kami. Saya segera pergi, Direktur Han. Bukan saya yang bilang harus mengirimkan, ya. Direktur, dia bilang ingin memberikan fosil dinosaurus ini kepada museum kita. Terima kasih ya. Terima kasih kepada pemuda yang mengirimkan fosil dinosaurus ini. Juga terima kasih atas kontribusi besar Anda untuk Museum Jiangcheng kita. Ini benar-benar fosil dinosaurus. Dan berdasarkan pengalaman saya, ini adalah dinosaurus terkecil yang diketahui di dunia. Mini Velociraptor. Ini sempurna. Ini bisa dijadikan harta karun museum kita. Segera hubungi wartawan. Adakan konferensi pers? Ya. Mari kita promosikan pemuda ini dengan baik. Semangat tanpa rasa takut seperti ini. Anak muda, fosil dinosaurus yang begitu utuh. Bagaimana kamu mendapatkannya? Bisa tahu. Itu. Jangan terlalu bersemangat dulu. Ya, saya ini. Saya juga tidak bilang mau memberi, kan? Saya mau minta bayaran? Ya. Tentu saja butuh uang. Berani minta uang ke museum. Anak muda ini hebat sekali. Memang benar anak muda. Kami ini museum. Adalah lembaga nirlaba. Kamu minta uang dari kami kurang tepat, kan? Lihat koleksi museum kami. Mana yang bukan disumbangkan oleh masyarakat biasa. Tapi kamu berani minta uang. Bukankah itu kurang menunjukkan semangat tanpa pamrih? Barang ini milikku. Kalau saya keluarkan, tentu saya mau tukar uang. Lagi pula saya harus menghidupi keluarga. Saya harus makan. Selain itu saya juga bukan orang super kaya. Kamu benar juga. Kalau begitu, sebagai simbol persaudaraan, saya beri kamu sedikit. Saya akan ajukan hadiah sebesar 1.000 yuan untukmu. HMPH, Kepala Museum. Ini benar-benar fosil asli. Lagi pula kamu tadi juga bilang begitu. Ini adalah yang terkecil di dunia yang diketahui. Fosil bulu mini yang pernah ditemukan. Dan bahkan dijadikan sebagai koleksi utama. Kenapa kamu malu-malu cuma kasih aku 1.000 rupiah? Begini saja. Aku akan berikanmu spanduk penghargaan. Sebagai penghormatan atas semangat donasimu. Wan Chang, aku akan bawa fosil dinosaurus ini. Karena aku tahu museum kita tidak punya ini. Tapi tetap harus ada imbalannya. Kamu kasihnya terlalu sedikit. Mana ada minta uang ke museum? Kamu sumbangkan saja barang ini ke kami. Nanti kami buatkan lukisanmu. Dipasang di dinding. Pengunjung bisa lihat saat datang. Biar pengunjung tahu kebesaranmu. Buat apa itu? Bisa buat makan apa? Benar-benar pria yang tergila-gila uang. Kepala museum, fosil dinosaurus ini tidak perlu lagi ya? Tidak perlu lagi, kan? Oke. Kalau begitu, aku bawa ke pelelangan. Aku yakin banyak orang kaya akan bersaing mati-matian untuk mendapatkannya. Aku pergi dulu ya. Bisa kita bicarakan lagi? Bisa kita bicarakan lagi. Kamu masih mau bicara apa lagi? Kamu benar-benar sudah mengincar fosil dinosaurus ini. Betul-betul penting bagi museum kita. Ya. Kalau begitu, berapa harga yang kamu mau? 5 miliar tidak mungkin terlalu banyak, tidak bisa diberikan. Begini saja, dengan wewenang tertinggi saya ajukan 100.000 yuan untukmu. Sebagai uang muka kerja sama kita. Lalu, kamu tinggal menyimpan fosil dinosaurus itu. Saya akan buatkan area pameran dinosaurus khusus di museum. Dengan harga tiket masuk. Keuntungan yang didapat. Bagaimana jika dibagi 5-5? Itu memang ide yang bagus. Lagi pula, tidak semua koleksi museum dapat dikunjungi secara gratis. Ada juga yang berbayar. Kalau begitu, kita tetapkan begitu. Hehehe, tapi bagaimana kalau dibagi 7-3? Aku 7, kamu 3. Hahaha, baiklah. Kerjasama yang menyenangkan, kerjasama yang menyenangkan. Kamu orang yang paling pandai berbisnis yang pernah saya temui. Saya akan segera ganti rugi padamu. Hahaha, sini. Silakan. Semua orang bilang, pemilihan lokasi museum harus memperhatikan Feng Shui dan ilmu metafisika. Entah benar atau tidak. Mari coba cari tahu apakah ada harta di bawah tanah ini. Saluran pembuangan 1 meter di bawah tanah. Tiang beton 3 meter di bawah tanah. Tanah 20 meter di bawah tanah. Ruang rahasia 50 meter di bawah tanah. Di dalamnya ada sebuah peti harta karun. Peti harta karun di ruang rahasia itu terkunci. Menarik, nanti malam aku akan mengeluarkanmu.
Akhirnya sudah tidak ada orang tengah malam begini. Aku bisa dengan tenang mengeluarkan peti harta karun bawah tanah ini. Kamu ngapain? Tengah malam begini duduk di depan museum kami. Aku tidak ada niat apa-apa. Aku tiba-tiba sakit perut. Jadi aku duduk sebentar di sini. Rencana sudah matang, tapi satu hal tidak terduga. Di depan museum ada satpam, ya. Perutku agak sakit, ya. Kalau sakit perut, kamu tidak bisa di sini, ya. Di depan 200 meter ada toilet umum. Oke. Terima kasih, kakak. Aku akan pergi sekarang, ya. Pergi sekarang Pak Satpam itu terus mondar-mandir di sini. Aku juga nggak bisa lewat lagi. Kalau dilihat, jarakku ini ke pintu masuk museum cuma sekitar 50 meter. Entah tangan mutasiku bisa merasakan peti harta di ruang rahasia itu atau enggak. Coba saja dulu. Pasti bisa merasakannya. Pasti bisa. Asal bisa merasakannya. Aku bisa mengambil kotak harta itu. Sudah ada. Tepat mencakup area 50 meter. Bisa mengeluarkan kotak harta itu dari bawah tanah. Mengambil benda dari jarak jauh. Akhirnya berhasil. Lihatlah apa yang ada di dalam ini. Apa sebenarnya yang dia pakai? Kenapa lagi kamu? Bukankah kamu tadi pergi ke toilet? Maaf ya, Pak Satpam. Aku tadi memang mau ke toilet umum. Tapi aku nggak tahan lagi. Aku urus di sini aja. Sebesar ini orang, kok malah kurang sopan. Cepat, pergi, segera. Yo. Aduh. Membuka peti harta di rumah sendiri. Pasti nggak ada yang muncul, kan? Lihat apa sih isinya. Isinya ini terlalu bagus, ya. Semua batangan emas, Jumlahnya ada 20 batang emas. Setiap batang emas seberat 500 gram. Dengan harga emas sekarang 1000 yuan per gram. Maka totalnya 10 juta yuan. Bagus sekali. Pendapatan hari ini benar-benar di luar dugaan. Tapi siapa sebenarnya yang menyembunyikan kotak emas ini di ruang rahasia itu? Dan siapa yang menggali ruang rahasia itu? Mereka sengaja menggali tepat di depan pintu museum. Aku benar-benar tidak mengerti. Sudahlah, siapapun itu. Lagi pula tidak ada nama tertulis. Sekarang ada di tanganku. Jadi itu milikku. Tidur dulu, besok lanjut gali harta. Enak sekali. Setelah tanganku tersengat listrik, ternyata berevolusi. Apapun yang menyentuh pohon, atau tiang listrik dan dinding, dan apapun juga, selama bisa tersambung ke tanah, aku bisa merasakan dengan jelas. Ada sesuatu yang terkubur di bawah tanah. Indra keenam yang sangat kuat. Kabel listrik di dalam dinding beton. Sekrup di antara celah dinding. Kotak distribusi di ruang listrik. Kertas batu safir dan jade dari bagian bawah tanah gedung ini. Gelang jade yang dikenakan oleh Kaisar Da Kun Zhen. Melambangkan kekuasaan kerajaan. Tak disangka di kedalaman 100 meter di bawah tangga ini, ternyata terkubur gelang jade yang pernah dipakai oleh Kaisar kuno. Benar-benar penemuan yang tak terduga. Mengambil benda dari jarak jauh. HMPH, besok jual gelang ini ke Pak Chen. Lihat berapa harganya. Aduh, tidur. Alamat yang ditinggalkan Chen Lao sebelumnya untukku. Sepertinya ini. Selamat pagi, saya datang untuk mengunjungi Chen Lao. Apakah Anda memiliki janji? Bukankah ini Ling Yunfeng? Siapa kamu? Kawan sekelas SMA, dan ergo ya. Ternyata kamu di sini ngapain?
Anak ini dulunya cuma seorang preman. Aku ingat waktu itu dia pernah memukulku. Tapi sekarang sudah dewasa. Semua itu cuma kenangan semu. Aku juga sudah tidak mempermasalahkannya. Apa maksudnya jadi satpam? Kamu tahu ini adalah sebuah perkebunan mewah. Yang tinggal di sini pasti kaya atau bangsawan. Meski aku jadi satpam di sini, aku tetap satpam yang lebih tinggi derajatnya. Gajinya sebulan 10.000 yuan. Kalau kamu, aku dengar kamu bahkan tidak lulus ujian masuk universitas, kan? Lalu pergi ke lokasi kerja untuk mengoperasikan ekskavator, kan? Kamu kesini buat apa? Mau cari petugas kebersihan? Ya. Aku bukan cari kerja. Aku ada urusan sama Pak Chen. Kamu cari Pak Chen buat apa? Mungkin mau mengakui hubungan keluarga? Ya. Kamu tahu nggak? Setiap hari yang datang ke Pak Chen buat mengakui hubungan keluarga itu nggak kurang dari 100 orang. Kalau nggak, ada 80 orang juga. Kalau begitu, tetap di tempat yang sejuk saja. Aku juga bukan datang untuk mengenal keluarga. Aku cuma mau cari Pak Chen untuk jual barang antik. Ini adalah cincin giok. Pak Chen pernah bilang padaku bahwa dia sangat menyukai barang antik. Kalau aku punya barang bagus, akan kubawa ke sini untuk dijual padanya. Memang, guru Chen kami suka barang antik. Tapi dia juga bukan orang bodoh. Kamu juga bisa mengenalnya. Ngapain sih pura-pura? Mau nipu siapa dengan barang palsu itu? Ergo, kamu sudah memecahkan cincin giok ini. Kamu mati deh. Aku mati deh. Kalau nggak di lokasi kerja, kamu harusnya nyetir ekskavator dengan baik. Malahan datang ke sini buat nipu, aku pecahin cincin giokmu. Ini supaya kamu nggak bisa nipu orang lain di sini. Buruan pergi. Jangan bikin malu dan mengganggu di sini. Aku bicara baik-baik sama kamu. Kamu tidak membiarkan saya bertemu dengan Chen Lao? Sudah cukup. Kenapa kamu masih memarahi dan mengusir orang? Tidak terima. Cepat pergi sana. Kalau tidak, saya akan memukul kepalamu dengan tongkat ini. Apa yang kamu lakukan? Chen Lao, apakah kamu mau memukul orang dengan tongkat itu? Chen Lao, begini ceritanya. Anak ini bilang kamu mengenalnya. Dia juga bilang mau menjual semacam cincin rusa kepadamu. Tapi saya kenal anak ini. Namanya Ling Yunfeng. Dia adalah seorang yang mengemudikan ekskavator di lokasi konstruksi. Bagaimana mungkin dia mengenal orang besar seperti kamu, yang begitu terhormat? Lagi pula, dokumen yang dia bawa pasti palsu. Saya sudah berniat untuk mengusirnya, agar tidak mengotori udara segar di perkebunan kita. Ini, Chen Chen, ini Tuan Lim. Dia memang kenal aku. Kamu berani teriak-teriak ke aku soal piring. Aku yang memecahkannya. Ini barang asli. Ini cincin giok yang dipakai Kaisar Kunes besar. Cincin yang melambangkan kekuasaan Kaisar. Tiba-tiba saja pecah seperti ini. Apa maksudnya barang asli? Selesai sudah, selesai sudah, selesai sudah. Barusan aku melakukan apa saja sih? Pak Chen, mata saya buta ya. Saya tidak mengenal benda ini. Saya kira Ling Yunfeng membawa barang palsu untuk menipu orang. Mohon maafkan saya. Maaf ya. Hei, hanya dengan kata maaf bisa mengganti kerugian. Tahukah kamu berapa nilai barang ini? Bahkan membunuhmu pun tidak bisa mengganti kerugiannya. Saya harus bagaimana? Aku juga tidak sengaja, kok. Kak Win-Win. Aku salah, aku berikan padamu. Maafkan aku minta maaf. Lalu buat satu lagi yang sama, cincin itu. Biar Chen Lao kecil saja. Apakah otakmu sakit? Aku harus buat yang kedua di mana? Pergi, jangan pelukku, aku pegang kakimu. Kalau begitu aku pasti mati, tolong panggil orang. Potong ini bersama Argo dan beri makan anjing. Ah tidak. Kak Feng, tolong selamatkan aku. Aku hanya memecahkan cincin giok itu. Tapi tidak sampai matikan. Tolonglah, cukup buat Pak Chen saja. Aku ingin hidup lebih lama. Aku tidak ingin meninggal muda. Pak Chen, tolong beri aku muka. Meskipun dia sudah merobek selembar kertas ini. Tapi dosanya tidak sampai mati Karena kamu sudah berbicara. Maka kasihanilah dia. Mulai sekarang jangan kembali ke Jiangcheng. Pergi dari sini dan jangan biarkan aku melihatmu lagi setelah bulan ini. Jika tidak, aku akan menghukummu dengan cara yang lebih berat. Iya. Terima kasih Chen Lao. Terima kasih Feng Ge. Cepat pergi. Iya, Chen Lao. Kalau begitu, saya pamit dulu, makan giok juga hancur. Jangan. Meskipun cincin giok ini pecah, tapi saya tetap akan mengambilnya. Lagi pula ini adalah barang antik. Namun, harus dihargai jauh di bawah nilai aslinya. Hanya 3 juta. Cincin ini sudah pecah. Masih bisa dihargai sebanyak itu. Hahaha. Tentu saja. Barang langka itu berharga. Ini adalah dinasti Dakun.
penanda naik tahta kaisar. Sejarah tidak mencatatnya. Tapi aku tahu penanda ini. Dibuat dengan kecerdasan seluruh negeri. Jadi sangat berharga. Kalau tidak pecah, nilainya bisa mencapai puluhan juta. Uang sebesar 3 juta yuan sudah masuk ke kartu bank. Uangnya sudah saya transfer ke kamu. Sekarang sudah siang. Makan saja di sini dulu. Sekalian saya perkenalkan cucu angkat saya. Lain kali saja ya. Saya masih harus cari uang. Jadi saya sibuk sekali. Kalau ada barang bagus, ingat untuk jual ke saya. Permukaan di Jiangcheng itu. Saya sudah langsung menyentuhnya dengan tangan saya. Semua harta yang bisa saya rasakan sudah saya ambil. Tapi satu-satunya yang belum saya rasakan adalah dasar danau di taman. Apakah mungkin ada harta di sana? Rasakan, tangan saya, Ini adalah mutiara malam. Mutiara malam ini, konon hanya pernah dilihat di televisi. Ini adalah jenis harta yang bisa bersinar sendiri. Kudengar bisa menjaga hubungan guru dan murid tetap bersih. Aku harus mendapatkan mutiara malam ini. Mengambil benda dari jarak jauh. Hei Chen Lao, maaf mengganggu kamu malam-malam begini. Tidak mengganggu. Kebetulan aku sedang makan malam dengan cucu angkatku. Ada apa ya kamu menelepon sekarang? Begini ceritanya. Aku punya sebuah mutiara malam. Tidak tahu apakah kamu tertarik. Apa itu mutiara malam? Ini barang yang bagus sekali. Saya benar-benar tertarik. Oke. Kalau begitu saya akan datang mencarimu sekarang. Hahaha, ayo. Kita makan sambil ngobrol tentang harga mutiara malam ini. Ya, setelah makan aku tidak akan makan lagi. Aku masih kakek angkat dia. Dia adalah orang yang tadi aku sebutkan. Pria kecil keras kepala yang pernah menyelamatkanku. Sungguh kebetulan. Ternyata kamu adalah cucu angkat Pak Chen ya. Iya, memang begitu. Tak kusangka kamu juga kenal kakek angkatku. Barusan dia bilang, ingin mengenalkan seorang pria kecil padaku. Ternyata itu kamu? Ya ternyata. Ini namanya takdir. Begini saja. Harga mutiara malam ini tidak perlu kita diskusikan lagi. 10 juta? Sekarang saya akan transfer ke kamu. Hahaha. Transfer ke rekening sudah masuk 10 juta. Hahaha, sudah cukup. Uangnya sudah saya transfer ke kamu. Mutiara malam ini akan saya terima. Kemudian, kamu duduk sini makan sesuatu. Kita ngobrol sedikit. Lalu, bagaimana kalau kamu berinteraksi sedikit dengan Xiao Xiao? Aku tidak akan makan nasi dari Lao Chen. Aku pergi dulu ya. Sekarang aku nggak punya pikiran buat cari pasangan. Aku harus manfaatkan semua waktu untuk cari uang. Dapatkan banyak banget uang buat biaya pengobatan ayahku. Ini kok kayak pria tulen banget sih. Aku beli begitu banyak barang antik buat dia. Bahkan untuk makan satu kali aja dia nggak mau memberi aku muka. Hahaha. Hari ini mau cari harta di mana ya? Rasanya seluruh kota Jiang sudah saya gali semua. Cuci muka dulu saja. Terakhir kali, tangan saya bergetar dan membawa saya ke kuburan massal. Kali ini mau dibawa kemana lagi? Jangan-jangan sudah mulai dipakai lagi ya? Kali ini mau dibawa kemana lagi? Jangan-jangan lagi-lagi ya? Tangan ini. Kenapa membawaku ke tempat ini? Saya pernah dengar tentang lokasi konstruksi ini sebelumnya. Katanya tiba-tiba muncul sebuah lubang besar di tanah. Lalu tiba-tiba menghilang begitu saja. Banyak orang bilang itu hantunya. Sehingga proyek gedung ini terbengkalai. Sampai sekarang tidak ada yang berani mengambil alih. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Barusan sepertinya ada yang terdeteksi. Lalu terdorong keluar oleh medan magnet. Ternyata kedua tanganku membawaku untuk menggali harta.
Ada sesuatu di bawah tanah, coba lagi. Tidak kusangka. Di bawah tanah ini ternyata ada tembok kota kuno yang megah. Masih dari dinasti Dao. Aku pernah dengar tentang dinasti ini. Sepertinya mereka adalah negara yang mengandalkan kekuatan militer. Selalu dalam keadaan berperang dengan negara lain. Meskipun tembok ini bukan satu-satunya. Tapi pasti memiliki nilai yang sangat tinggi. Hei, kepala museum. Apakah Anda tahu banyak tentang dinasti Dao? Dinasti Dao ini adalah dinasti yang sangat menghormati seni bela diri. Dari zaman dinasti pedang hingga kejatuhannya, mereka terus berperang. Menurut pemahamanku, ketika dinasti ini dihancurkan, pasukan besar masih melakukan penyerangan ke timur dan barat. Selain itu, tembok kota yang mereka bangun sangat kokoh dan tak tergoyahkan. Musuh dari luar sulit menembusnya. Kalau bukan karena pengkhianatan dari dalam, dinasti ini pasti bisa bertahan lebih dari 100 tahun. Kenapa kamu tertarik dengan dinasti ini? Iya, aku menemukan sisa-sisa tembok kota kuno dari dinasti ini. Tidak tahu ya, museum kita. Apakah kamu tertarik melakukan penggalian arkeologi? Apa? Kamu menemukan tembok kota kuno mereka? Haha, tentu aku tertarik. Kalau kondisinya baik terawat, pasti punya makna lintas zaman. Cepat beritahu aku di mana. Alamat pasti akan aku beritahu padamu. Tapi aku tahu. Kamu ingin membalas dendam, kan? Tenang saja. Selama barangnya utuh, tidak akan merugikanmu. Kalau begitu, datanglah ke gedung tua di barat kota. Kamu tidak akan memberitahuku. Tembok kota kuno dinasti Dao ada di bawah gedung tua ini, kan? Kamu tebak dengan benar. Ada di bawah sini. Bahkan jika apa yang kamu katakan benar. Kalau dilakukan penggalian tembok kota kuno, harus meledakkan bangunan setengah jadi ini. Biaya yang dibutuhkan akan sangat besar. Jumlahnya akan menjadi angka yang astronomis. Aku tahu. Tapi aku hanya menyediakan alamat ini. Soal apa yang harus dilakukan, itu bukan urusanku. Kamu agak licik juga ya? Asal kamu jamin. Di bawah gedung terbengkalai ini ada tembok kota kuno. Saya akan melapor ke atas. Asal permohonannya disetujui. Membongkar gedung terbengkalai ini sangat mudah. Tenang saja, saya jamin dengan nyawa saya. Selain itu, kamu juga bisa suruh orangmu duluan untuk melihatnya. Baik, tapi bayaranmu tidak bisa aku berikan di muka ya. Karena kamu tidak memberitahuku bahwa tembok kota kuno ini ada di bawah gedung yang rusak. Itu tidak bisa, Direktur. Jika kamu tidak memberiku imbalan, aku tidak akan memberitahumu seberapa jauh area di bawah tangga ini yang bisa menggali tembok kota kuno. Nanti orang-orangmu akan bingung. Aku melihat kepercayaan dirimu yang tak tertandingi. Ini juga membuatku percaya padamu. Saya menjadi sangat penasaran. Dari fosil dinosaurus di awal hingga kompleks makam kuno. Lalu sampai tembok kota kuno sekarang ini. Kamu menunjukkan misteri yang tak bisa dibandingkan oleh orang biasa. Bisakah kamu memberitahuku apa sebenarnya kemampuanmu untuk menemukan barang-barang bagus ini? Sejujurnya, saya mengandalkan kedua tangan saya. Kalau tidak mau bilang juga tidak apa-apa. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Aku juga tidak akan bertanya. Jadi ini adalah 500.000 sebagai imbalan awal. Nanti setelah itu, setelah penggalian tembok kota tua selesai, aku akan mengajukan permohonan untuk bonus 3 juta. Oke, lapangan luas. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Dua tangan. Karena kamu bisa membawaku mencari harta karun. Itu berarti kamu punya jiwa. Selanjutnya, bisakah kamu membawaku menggali beberapa harta lainnya? Aku sangat butuh uang. Tanganku membawaku ke sini. Apa mungkin ada harta karun di bawah tanah ini? Sial, di bawah tempat sampah ini ternyata ada banyak barang bagus. Mahkota yang dipakai oleh kaisar generasi kelima. Pedang pendamping yang digunakan oleh kaisar dari dinasti Wudai. Ada juga Wufu yang bisa menggerakkan 1 juta pasukan. Yang paling utama adalah tiket besi pengampunan mati. Kalau semua benda ini dipamerkan,
tentunya akan menimbulkan gelombang besar. Anak muda, kamu sudah lama di sini melihat kami memilah sampah. Ada apa denganmu? Oh, aku tidak apa-apa. Aku cuma lapar. Duduk di sini sebentar. Lapar? Di sini kita lihat pengelompokan sampah. Pasti kamu sudah beberapa hari nggak makan. Hahaha. Ayo, nak. Pergi beli beberapa bakpao. Cepat pergi, jangan sampai ketinggalan. Waktu kecil, ayahku juga begitu. Memberiku 10 yuan. Minta aku beli bakpao. Kakek, terima kasih. Tapi aku tidak lapar. Aku tadi cuma kakinya lemas. Makanya aku jongkok dan bilang aku lapar. Aku akan pergi sekarang juga. Pak, Anda orang baik. Mengambil barang dari jarak jauh. Keluar, sayangku. Bro, kita sudah mengawasi anak ini cukup lama. Apakah kamu melihatnya? Bagaimana dia mendapatkan barang antik itu? Rasanya seperti sulap. Barang antik itu tiba-tiba muncul. Kalau keempat barang ini digabungkan, perkiraan bisa dijual dengan harga tinggi. Aku harus jual ke Tuan Chen. Atau serahkan ke bos M. Yuyun untuk dilelang. Lebih cocok kalau dilelang oleh bos Moyu. Dengan begitu kita bisa tahu nilai pasti dari keempat barang berharga ini. Bukan harga pas dari Pak Chen. Hei, kakak, anak itu mau pergi. Kita ikut atau bagaimana? Mengintai diam-diam juga nggak ada gunanya. Lagi pula kita juga nggak bakal tahu dia mengeluarkannya dari mana. Langsung saja serbu dan ambil. Ayo. SSST, jangan berisik. Bro, aku cuma cari uang. Bukan cari perempuan. Kenapa aku selalu ketemu perampok sih? Karena kamu punya uang. Guru serahkan barangnya padaku. Aku tidak akan menyakitimu. Aku takut kamu akan kehilangan nyawa. Tidak ada nyawa untuk dibelanjakan, ya. Ya. Aku kira hanya dia seorang. Tidak menyangka ada bantuan juga. Masih bengong ngapain? Ayo serang aku. Ambil barang itu, di dalamnya ada banyak barang antik. HMPH. Haha. Hahaha. Hah? Rusak. Anak ini pernah berlatih. Cepat datang lindungi aku, cepat datang lindungi aku. Kakak, kami juga tidak bisa mengalahkan dia. Sampai ketakutan. Lalu bagaimana cara belajar merampok? Kakak, ini juga pertama kalinya aku. Sedang latihan mahir. Kakak, ampun. Aku nggak berani lagi, kakak. Lalu, bagaimana kalian tahu aku punya harta karun ini? Aku cuma pergi memancing di tepi danau sama beberapa teman. Lalu melihat kamu tiba-tiba munculkan mutiara terang di udara. Aku cuma coba-coba keberuntungan. Tak disangka, aku begitu hati-hati, malah bisa ditemukan orang. Kakak, kamu mau apa dengan pisau? Aku cuma coba merampok, gagal. Kamu nggak perlu bunuh orang buat menutup mulut, kakak. Tapi aku bisa mengenali barang antik. Rahasia ini nggak boleh sampai ketahuan orang lain. Aku bersumpah aku nggak pernah bilang ke orang lain. Cuma kita beberapa saudara yang tahu. Belum sempat bilang ke orang lain. Kakak, sangat baik. Tapi cuma orang bisu. Yang nggak akan membocorkan rahasia ini Pipi. Jangan, kakak, aku salah. Jangan, kakak. Kalau bukan karena aku butuh uang, pasti akan aku koleksi semuanya untuk kalian. Hei bos MU, belum istirahat ya? Aku sudah menghubungi pelelangannya. Besok malam akan diadakan di aula pelelangan waiting. Jangan sampai lupa ikut ya. Dan lewat hubungan aku. Pelelangan kali ini hanya akan melelang mutiara es Gio kaca hijau milikmu itu saja. Bagus sekali. Akhirnya bisa dilelang. Tapi Pak Mo, bisakah acara lelang ini menambahkan beberapa barang lagi? Saya masih punya beberapa koleksi kuno. Itu apa? Kalau nilainya biasa saja, jangan dipamerkan. Ini adalah nama simbol harimau, lingkaran besi, pedang tang dan mahkota. Apa?
Yang kamu sebutkan ini semua adalah koleksi kuno yang langka. Ya, asal diambil satu saja. Bisa membuat seluruh dunia barang antik terkejut. Ya, benar, kalau kamu ada waktu. Saya sekarang juga bisa membawa barangnya ke toko kamu supaya kamu lihat. Kebetulan saya sedang di toko. Kalau tidak, kamu datang saja ke saya. Ini kan barang-barang berharga yang kamu maksud? Ya. Cepat buka, biar saya bisa lihat dengan jelas. Saya kira kamu bohong. Tidak disangka itu benar-benar ada. Kalau keempat barang ini muncul di lelang, aku yakin, pasti akan dilelang dengan harga tertinggi sepanjang sejarah. Benar, dan komisi kamu saat itu juga akan melebihi bayanganmu. Biarkan keempat barang ini dulu di tanganku. Besok aku akan ke lelang untuk memeriksanya. Lalu aku akan minta mereka untuk menggelar lelang. Aku dulu pergi ya. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Lin Feng. Keempat barang berharga ini ada padaku. Kamu tidak takut aku kabur malam-malam. Aku percaya padamu. Juga percaya pada karaktermu. Terima kasih, pendatang baru. Kalau kamu benar-benar kabur malam-malam bawa barang ini, maka aku hanya bisa menganggap ini nasib burukku. Lalu aku akan terus menggali dengan kedua tanganku ini. Saya sudah menyerahkan simbol harimau, pedang tang, mahkota, dan surat bebas hukuman kepada pihak lelang. Kepala penilai lelang, Tuan Feng, telah memeriksa. Dan semuanya asli. Namun dia mengatakan akan mengambil komisi 30%. Mereka sangat menantikan lelang kali ini. Tentu saja, jika ingin ditahan untuk lelang. Tuan Feng juga bilang dia akan membelinya. Bagaimanapun juga, Anda memang tidak takut. Silakan tenang sebentar. Lelang ini akan segera dimulai. Kami datang ke lelang ini. Semua karena giok yang kamu sebutkan itu. Bola es. Cepat bawa koleksimu untuk dilelang. Itu adalah yang utama. Sebelum bola es giok itu, kami masih menyiapkan 4 barang lelang. Pasti kalian suka. Semua. Ini pasti mahkota. Telah diperiksa secara otoritatif oleh kepala ahli penilai saya. Ini milik dinasti Damao. Mahkota kaisar yang dikenakan oleh Raja Langit. Saya pergi ke mahkota Raja Langit. Dinasti Gurun Besar ya. Saya pernah membaca sejarah tidak resmi. Saya tahu tentang dinasti ini, Heng Lao. Berapa harga awal lelang? Mulai dari 1 juta. Setiap kenaikan tidak kurang dari 100.000, jadi saya tawar 1,5 juta. 1,6 juta, 1,8 juta. Saudara-saudara, mahkota ini, saya suka. Saya ingin membelinya untuk diberikan kepada kakek saya sebagai pelangsing wajah. Kalian juga tahu dia akan segera merayakan ulang tahun ke-80. Jadi saya mohon kepada kalian untuk memberi saya sedikit wajah. Karena uang sudah sedikit berkurang. Mari beri sedikit wajah kepada keluarga kaya Uan, Jia. Mahkota ini harganya terlalu murah. Iya, harganya murah, tapi dia baik hati dan berbakti. Kami mendukungmu. Aku juga tidak mau ikut. Terima kasih. Saya tawarkan 2 juta untuk mahkota ini, umumkan saja. Apakah ada yang mau menawar? Tidak ada. Kalau begitu, saya ambil 2 juta. Siapa orang yang menawarkan harga murah ini pertama kali? Satu kalimat sudah menurunkan nilai mahkota. Tapi mahkota saya seharusnya tidak hanya 2 juta. Sangat jelas bahwa uang ini sedikit dengan harga terendah. Dapatkan yang tertinggi. Nilai 2 juta. Kedua kalinya 2 juta 5 juta. Siapa ini? Uang ini sudah dikatakan sedikit. Memberi dia sedikit muka agar tidak melanjutkan lelang. Semua orang tidak mengajukan tawaran. Hanya dia ini. Siapa yang memberinya keberanian untuk naikkan harga? Ini berarti dia tidak mau bayar dan merasa tidak perlu malu, kan? Tapi lihat wajahnya, tidak seperti orang dari kalangan anak orang kaya. Kenapa kamu menawar barang milikmu sendiri? Apakah aturan lelang melarang menawar barang sendiri? Memang tidak ada aturan seperti itu. Tapi kalau kamu angkat harga terlalu tinggi, kalau uangnya tidak ikut, bagaimana? Bukankah kamu akan merugi sendiri? Kalau kena tangan sendiri, ya kena tangan sendiri. Saya rasa harga mahkota itu jauh melebihi 2 juta. Jadi saya tidak mengizinkan siapapun menggunakan identitasnya untuk menawar harga barang saya. Saya bisa mengerti keinginanmu menjual dengan harga tinggi. Dia hanya takut kalau uangnya kurang, tidak jadi dilelang. Kalau begitu bagaimana? Kalau dia tidak melelang, pasti ada orang lain yang melelang. Kalau orang lain juga tidak melelang. Kalau begitu, aku beli sendiri barangku sendiri saja. Benar-benar pria yang agak sedikit sombong. Anak kecil tadi, aku sudah bilang. Semua orang jangan peduli padamu. Tapi kamu justru harus peduli.
Benar-benar tidak memberi keluargaku satupun muka. Aku rasa mahkota ini cukup bagus. Jadi aku ingin membelinya dan membawanya bermain, tidak apa-apa. Lagi pula, kenapa aku harus memberimu muka? Barang yang aku suka, aku harus membelinya sendiri. Kamu ada masalah dengan 8 juta. Lanjutkan, kamu teruskan saja. 10 juta? Sialan, cukup berat. 15 juta? Aku nggak percaya. Berani-beraninya lawan orang seperti ini. Berani lawan Qian Xiao secara frontal. Kelihatannya Qian Xiao ini benar-benar serius sama aku. Aku harus menaikkan harga lebih tinggi. Menyulut sifat sombongnya yang agresif. 30 juta? 30 juta. Mahkota ini sudah dilelang sampai 30 juta. Ya ampun. Sangat mendebarkan. Menyenangkan. Belum pernah lihat uang ditekan seperti ini sebelumnya. Keren banget. 30 juta? Kamu pandai menaikkan harga. Tapi kamu tahu. Kalau aku berhenti menawar, maka kamu harus membayar harga mahkota ini. Kalau kamu tidak mampu membayar, rumah lelang akan memutuskan satu lengamu. Sebagai harga dari Red Platform. Karena aku berani menaikkan harga. Berarti aku punya keyakinan itu. Kalau kamu tidak mau menawar, tutup mulutmu. Red Wolf, ambil palunya. Mahkota ini harus aku dapatkan. Aku belum bilang tidak mau beli. 35 juta. Masih sedikit uang tapi besar nyalinya, aku sudah bertarung. Terus teriak, teriak terus. Kamu menang, aku beri kamu muka. Mahkota ini milikmu. Kamu punya pengenalan diri yang baik. Pilihlah, masih ada yang mau menawar. Kalau tidak ada, aku akan mengetuk palu. Mari kita ucapkan selamat kepada Qian Xiao. Dengan harga tinggi 35 juta, dia memenangkan mahkota. Tepuk tangan semuanya. Tahukah kamu? Baru saja aku ketakutan banget. Hampir saja kupikir pos penjaga itu tidak akan syuting. Dia tidak akan tidak syuting. Kesombongannya sudah aku kuasai. Ada apa? 2 tusukan sebelumnya tangannya bergetar dua-duanya. Kenapa kali ini hanya tangan kanan yang bergetar? Kau. Jangan bergerak sembarangan. Kalaupun mau membawaku mencari harta karun, setidaknya beri aku persiapan mental dulu. Aduh. Kenapa kamu tiba-tiba jatuh dari kursi? Aku cuma sedikit lapar. Lapar sampai pingsan, jadi aku jatuh ke tanah. Lapar sampai pingsan. Iya, aku punya kebiasaan buruk. Yaitu aku kalau lapar banget, jadi gampang pingsan. Gak apa-apa. Aku pergi beli roti bakar dan jianbing, nanti aku makan saja. Segera kembali. Sialan, anak itu tadi terus menawar harga. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengurainya. Biar dia tahu akibatnya kalau berani melawan saya. Gila, perutku sakit. Keluar sebentar ke toilet. Mohon lelangnya dihentikan sebentar. Baiklah. Meski sedikit uang, VIP lelang kami mohon beri muka. Lelang dihentikan selama 10 menit. Ah, saya pergi, ternyata di parkiran bawah tanah ada harta karun. Saya pergi. Ini ternyata adalah dekret kerajaan. Kamu. Apa yang terjadi? Mengapa kekuatan memotong di tangan kanan masih membuatku terus turun? Apakah masih ada hal baik di bawah tanah ini? Tapi tadi sudah merasakan, selain dekret kerajaan, sebagian besar hanya tanah liat. Saya pergi, ternyata menemukan vena rubi merah yang ultimat. Ini luar biasa sekali. Harga batu rubi itu didorong oleh spekulasi. Mulai dari ratusan hingga ribuan bahkan puluhan ribu yuan berbeda. Dan saya merasakan bahwa tambang ini hanya seluas 3-500 meter persegi. Perkiraan awal nilainya puluhan miliar. Dan saya merasakan bahwa tambang ini hanya seluas 3-500 meter persegi. Perkiraan sahamnya puluhan miliar. Tapi saya juga tidak bisa mengelola tambang seperti ini. Ambil saja. Ayo bawa surat perintahnya dulu. Nanti cari kesempatan untuk bekerja sama mengembangkan rubi. Beruang jarak jauh. Sekarang hanya bisa melihat 2 kata surat perintah. Isi di dalamnya sudah tidak jelas karena terkikis oleh waktu. Tidak tahu apakah bisa dijual dengan harga yang bagus, simpan saja dulu. Nanti bisa jadi koleksi di dinding juga tidak buruk. Tuan muda hampir saja berpikir dia sudah kabur dari sini. Bukan berarti langsung mau pukul aku tanpa tanya dulu. Maksudmu apa sih? Masih berani tanya maksudnya apa? Sengaja berantem biar kamu tahu rasa.
Kalau aku nggak tahu, aku pukul sampai babak belur. Pukul sampai mati. Iya, Iya ya. Sialan, tangan kosong bisa patahkan bilah pisau, babi. Keren banget. Nak, jangan sok jago. Bisa berantem itu hebat ya. Aku kasih tahu kamu. Kalau berani sentuh aku akan balas ke seluruh keluargamu. Berani pukul aku. Kamu, aku sama kamu nggak ada urusan. Kenapa kamu bawa bodyguard buat ganggu aku? Sekarang siapa yang ganggu siapa? Aku sebenarnya nggak mau cari masalah sama kamu. Kenapa kamu bawa orang buat ganggu aku? Kamu ya. Apakah kamu mengira karena kamu punya uang dan latar belakang, kamu jadi hebat? Kakak, jangan pukul. Memukul adalah tindakan yang paling kasar. Bukankah kamu yang membawa orang untuk memukulku? Aku tidak pernah memukulmu. Kalau punya kemampuan, buktikan di pertandingan. Kamu memang hebat. Kamu mau bagaimana untuk bertanding? Tentunya lebih penting dari kekayaan. Siapa yang bisa membeli semua barang lelang? Kalau kalah harus minta maaf kepada pemenang. Dan harus secara terbuka di lelang. Apakah anak ini bodoh? Barang lelang itu semua saya titipkan ke lelang. Tapi kualitasnya pas. Saya bisa menaikkan harga secara terang-terangan. Bagus. Bisa. HMPH, tentang taruhan ini, aku terima. Kalau kamu menang, aku akan minta maaf padamu. Boleh kan? Boleh. Kalau begitu kita sekarang kembali dan pinjam filmnya. Aku akan membuatmu tahu kekayaan tuan muda ini. Tak tertandingi. Kamu sudah sedikit lebih baik. Sudah lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Aku lihat kamu dan penjaga masuk hampir bersamaan. Lihat betapa besar bekas tamparan di wajahnya. Kamu tahu apa yang terjadi? Pengawalnya memukul aku, lalu aku membalasnya. Tak ada yang aneh dengan itu. Selain itu, aku juga bertaruh dengannya. Tebak siapa yang bisa memasukkan barang lelang ini ke dalam kantungnya. Yang kalah harus minta maaf kepada orang yang menang. Hidup ini makin membuatku bingung. Tebak apa yang dipertaruhkan. Lihat siapa yang punya cukup uang untuk membeli barang lelang ini. Iya, tapi semua barang lelang itu adalah titipanmu. Pihak pelelang sepertinya sudah tahu itu milikmu. Jadi, apa artinya semua ini? Ini sangat berarti. Dengan begitu, aku bisa dengan terang-terangan menaikkan dan menurunkan harga. Lalu bisa menjual dengan harga yang bagus. Oh, aku mengerti. Orang yang sedikit uang tapi ingin menjaga muka. Kalau kamu sebarkan itu, maka dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh lingkaran. Jadi, kamu harus mengaku secara terbuka. Tapi kamu benar-benar mendapatkan barang itu. Tak kusangka. Kamu tetap pria yang licik. Tapi harus menyembunyikan dari Kian. Kalau tidak, barang lelang itu adalah titipanmu. Dia pasti akan marah, menangis, lalu bunuh diri. Tenang saja. Sekarang dia di mataku cuma orang yang sangat bodoh. Saksikan pertunjukan ini. Sekarang uang sudah sedikit, kembali untuk melanjutkan lelang. Sekarang giliran barang kedua. Gila, aku terburu-buru. Jangan satu persatu, bawalah semuanya sekaligus. Bawalah semuanya sekaligus. Usulan dari pangkalan depan, ada yang punya pendapat? Tidak, tidak ada. Baiklah, mari kita bawa Hufu Tang Dao. Tiket mati bebas hukuman. 4 barang jade, kaca berwarna, dan mutiara es semuanya dihadirkan. Teman-teman, keempat barang ini masing-masing adalah Hufu, pisau gula, kupon besi bebas hukuman, serta mutiara es dari kaca berwarna. Setelah penilaian otoritatif saya sendiri, ini adalah barang langka tak ternilai. Mari saya perkenalkan secara resmi. Mutiara es dari kaca berwarna ini berjumlah 19 butir. Dipakai bersama di kota megah Kaisar Fei. Nilainya bisa dibayangkan. Kupon besi kapas saja bisa sebesar itu. Ini siapa yang akan dipajang sebagai kenang-kenangan? Itu pasti sangat berarti. Dan kalung gio kaca beku itu. Aku mau bawa pulang untuk diberikan kepada kekasih kecilku. Aku datang khusus untuk kalung gio kaca beku ini. Kali ini aku harus dapatkan iPhone ini. Berapa harga lelangnya? Kali ini kita pakai sistem pelelangan paket. Sekarang juga tidak ada batas harga minimum. Dan tidak ada kenaikan harga. Semua orang bergantung pada kemampuan masing-masing. Baik, saya suka cara lelang ini. Kalau begitu, saya mulai dulu. Saya tawar 10 juta. 10 juta? Kamu cukup pandai memanfaatkan celah ya. 4 barang lelang ini. Ambil satu saja setidaknya 10 juta. Saya tawar 30 juta.
Saya tawar 50 juta, 52 juta. Kalian, berikan saya sedikit muka. Aku sudah tertarik dengan keempat barang ini. Aku mau membelinya dan memberikannya kepada kakekku sebagai hadiah. Aku tawar 53 juta. Semua orang jangan lagi bersaing. Keluarga Qian akan mengingat kebaikan kalian. Qian Shao, ini bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan begitu saja. Jangan biarkan kami membelinya. Kami juga ingin memiliki barang-barang ini. Benar, Qian Shao. Tadi mahkota itu, kamu bilang tidak izinkan kami membelinya. Kami semua memberi muka padamu, kami tidak akan melanjutkan syuting. 4 barang ini kamu tidak izinkan kami syuting. Ada apa ini? Selalu menggunakan keluargamu untuk menekan kami. Kalau kamu tidak punya koneksi ini, di mata kami, kamu bahkan tidak layak disebut apa-apa. Kamu kira kamu adalah kaisar. Apapun yang kamu katakan, kami harus dengarkan. Kalau begitu, kalian juga tidak perlu peduli. Bisa terus mengikuti lelang. Tapi ingatlah, setelah diambil, ini adalah seluruh keluarga kita melawan musuh. Ini sebenarnya diambil atau tidak? Ini Xian Xiao sudah terpengaruh. Jika ini terus diambil, ini berarti melawan keluarga Qian. Qian Xiao selalu angkuh dan sewenang-wenang. Saya tidak ingin perusahaan saya ditekan oleh keluarga Qian. Saya juga tidak ingin ditekan. Saya tidak akan mengambilnya lagi. Jadilah penonton yang jujur saja. Kalau begitu, aku juga tidak akan melanjutkan. Tidak perlu menyakiti hati karena uang sedikit. Uang sedikit, 4 kualitas ini. Semoga rezekimu melimpah. Terima kasih semuanya. Kalian semua orang yang punya wawasan. Juga orang sukses yang mampu mengurus urusan. Setelah lelang ini selesai, pesanan dari keluarga Qian akan dibagikan sedikit untuk kalian semua. Terima kasih, Qian Shao. Sialan orang ini. Lagi-lagi menggunakan identitasnya untuk menekan harga kita. Orang ini benar-benar jahat. Qian Shao adalah putra dari keluarga kaya miliaran. Kalau dia sudah bicara, tentu saja kita harus menghormatinya. Lagi pula tidak ada yang ingin membuatnya marah. Lagi pula 53 juta juga bukan jumlah yang sedikit. Santai saja. Bagaimana aku bisa santai? 53 juta ini adalah angka yang sangat besar bagi orang biasa. Tapi bagi aku, itu jauh dari cukup. Aku butuh lebih banyak uang. Sekarang keempat barang lelang ini tidak ada yang menawar, palu belum diketok. Yuan Shao, kamu memang paham ini. Harus memanfaatkan latar belakang dan hubungan sendiri. Pria sejati. Hahaha, cepat ketok palunya. Aku sudah tidak sabar lagi. Saya akan mengeluarkan 1 miliar. Kamu gila? Saya baru saja menawari 53 juta. Kamu mengeluarkan 1 miliar. Saya akan mengeluarkan 1,2 miliar. Jika kamu tidak ikut lelang lagi, berarti saya yang menang. Kalau bukan karena saya menemukan tambang rubi sebelumnya, saya juga tidak berani menawar setinggi ini. Kamu punya dana sebanyak itu. Saya perlu memverifikasi dananya. Periksa dananya. Jika Tuan Lin berhasil dalam lelang, tapi tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, maka panitia lelang akan menghukumnya dengan mematahkan kakinya. Jadi langkah yang Zi ini bisa diabaikan. Baiklah, saya lanjutkan untuk bertaruh. 1,3 miliar, 2 miliar. Kamu. Meskipun saya bilang saya bertaruh denganmu, tapi saya tidak menyangka kamu menggunakan cara seperti ini untuk maju. Kamu kelihatan lemah. Sepertinya kamu juga tidak bisa. Anak ini sudah bernilai lebih dari 100 miliar, kan? Aku baru bilang 20 miliar, dia sudah marah. Meskipun dia bernilai 100 miliar. Itu semua aset tetap. Arus kasnya tidak sebanyak itu. Aku khawatir kamu menawarnya terlalu tinggi. Dia bisa saja mengundurkan diri. Lalu bagaimana? Aduh, setelah kamu bilang begitu aku jadi khawatir. Tapi dengan karakternya, aku yakin dia akan terus ikut sampai 2,1 miliar. Lihat, dia akan ikut lagi. Tapi aku tidak ikut lagi. Kamu menang, aku sudah tidak sanggup. Hahaha, kamu mengaku kalah. Aku kira kamu hebat, Tuan Feng. Tepuk palu, barang lelang akhirnya jatuh ke tanganku. Selamat ya, uang 2,1 miliar sudah diberikan ke Hu Fu Tangdao. Surat bebas hukuman. 4 barang susunan giok, kaca, dan mutiara es. Mari kita beri tepuk tangan untuknya. Kamu kalah, sesuai kesepakatan kita. Giliran timmu dulu yang menutup. Tidak masalah, menang kalah sudah biasa. Saya ingin memberitahu kalian semua. Barusan saya ada sedikit ketidaksepakatan dengan Qian Shao. Di sini saya ingin meminta maaf kepada Qian Shao. Maaf ya, Qian Shao.
Kamu yang besar jangan mengingat kesalahan orang kecil ya. Hahaha. Akhirnya bisa bernapas lega. Inilah akibat dari pertarunganmu denganku. Kenapa masih harus minta maaf? Nah, kebetulan saya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan penyedia barang lelang kali ini. Tuan Ling Yunfeng. Tanpa dia menyediakan beberapa barang ini, tidak mungkin bisa dilelang. Harga tertinggi di lelang kami. Apa yang terjadi ini? Gila? Ya. Kamu bilang apa? Beberapa hari ini syuting. Semua ini disediakan oleh brengsek ini. Benar kan? Uangnya sedikit. Sebelumnya kamu selalu menekan harga dengan identitasmu. Aku sangat khawatir tidak bisa mendapatkan harga tinggi. Tidak menyangka. Ya, akhirnya Tuan Ling Yunfeng bersaing denganmu. Hanya bisa melelang dengan harga setinggi ini. Tak disangka. Akhirnya Tuan Ling Yunfeng bersaing denganmu. Hanya bisa menetapkan harga setinggi ini. Sebagai permintaan maaf, aku beri kamu lagi satu. Aku beri kamu sebuah pelukan lagi. Sialan, kalian buat permainan curang untuk menipu aku. Ji Xiao, pelelangan ini adil. Kamu bersaing dengan Tuan Ling Yunfeng. Kami tidak tahu apa-apa. Jadi tidak bisa dibilang jebakan. Justru hati yang sombong membuatmu kalah begitu parah. Sialan, aku tidak mau rekam lagi. Aku tidak mau barang-barang ini semua. Kembalikan uangku, kamu harus terima kekalahanmu. Jangan tidak bisa menerima kekalahan. Uang jasa langsung saja ditransfer ke rekeningku. Aku pergi dulu. Tidak masalah. Paling lambat besok malam sudah masuk ke rekeningmu. Baik, 2,1 miliar. Setelah dikurangi komisi dari Moyun dan lelang, aku masih punya 1,05 miliar. Dapat uang kali ini benar-benar menyenangkan. Ayo pergi. Adik Yunfeng nanti akan menjadi miliarder. Mau makan bersama. Apalagi yang terjadi? Apakah tangan kiriku menemukan harta karun? Aku hari ini tidak punya waktu. Nanti kalau ada waktu, kita bicara lagi. Ah, benar-benar pria keras kepala yang tegas. Duit segitu banyak, bahkan tidak mau traktir makan, pelit banget. Dia yang bawa aku ke sini dengan tangan kiri. Sepertinya di dasar danau ini ada harta karun. Ah. Apa yang terjadi? Sebelumnya, perasaan terhadap tanah ini tidak pernah membuatku terluka. Hah? Kenapa aku bisa berdarah? Indra yang sangat kuat. Eksplorasi lagi. Percepatan penjelajahan. Berikan padaku. Ah. Ah. Sudah mencapai kedalaman 1 kilometer. Apa sebenarnya yang ada di bawah tanah ini? Satu dingin, satu panas. Dan juga yin yang tai chi. Aku sepertinya melihat sebuah batu. Ah. Saya pergi dan ternyata itu adalah sebuah meteorit. Dan meteorit ini sudah ada di sini sejak 100.000 tahun yang lalu. Jika benda ini benar-benar ada, saya pasti harus mendapatkannya. Harus mendapatkannya. Mengambil benda dari jarak jauh. Keluarlah meteoritku. Tidak salah lagi, ini adalah meteorit dari luar angkasa. Ini mengandung energi yang besar. Kepala museum pasti akan tertarik. Lin, teleponmu datang tepat pada waktunya. Saya sudah mengajukan permohonan ke atas. Bangunan terbengkalai di Siceng akan segera dibongkar. Kemudian, kita bisa mulai menggali tembok kota kuno. Itu sangat bagus, penonton. Saya meneleponmu kali ini karena ada harta yang ingin saya bicarakan denganmu. Kamu pasti akan tertarik, ya. Dengan nada seperti itu, kamu pasti sudah mendapatkan sesuatu yang bagus, ya. Cepat beritahu aku,
Itu meteorit apa? Sebuah meteorit dari luar angkasa. Meteorit apa? Jangan bercanda. Ya, ini barang langka banget, tahu. Kita sudah kenal cukup lama. Kapan aku pernah menipumu? Kalau begitu, di mana alamatnya? Aku segera ke sana. Kita seharusnya membicarakan imbalan terlebih dahulu, kan? Saudaraku, kapan aku kurang memberikan imbalanmu? Iya, tapi setiap kali yang kamu berikan juga tidak cukup banyak. Mari kita bicara berdasarkan barangnya. Oke, jika itu benar-benar meteorit, itu milik negara, kamu harus mengerti, kan? Aku tahu. Kalau tidak, aku juga tidak akan meneleponmu, kan? Datanglah ke Waduk Jiangcheng untuk menemuiku, ya? Meteoritnya, cepat tunjukkan padaku. Ini kan cuma batu kerikil. Kakak, kali ini kamu salah lihat ya. Lihat tanaman yang beku di sini. Dan di sisi lain, tanaman yang terbakar menjadi abu. Ini semua kan karya meteorit, hei. Hei. Wah, panas sekali, panas sekali, panas sekali. Aduh, dingin sekali, dingin sekali, dingin sekali. Aduh, ada sedikit menarik ya. Saya harus mempelajari dia dengan baik. Aduh, tertawa. Hei, iya. Itu meteor. Menurut catatan di buku dan referensi, ini adalah pecahan meteorit yang terkena tabrakan dengan planet lain, jatuh ke bumi. Kamu telah memberikan kontribusi besar untuk Daxia. Sekarang, banyak teknologi canggih kita diperoleh dari meteorit. Hadiahmu kali ini pasti tidak akan sedikit. Setidaknya 10 juta sebagai dasar. Jumlah segini pasti penting. Maknanya sangat besar. Sekarang aku hubungi orang untuk menutup di sini. Biar tim riset datang. Kapan uang 10 juta ini bisa masuk rekening? Aku bisa kirim sekarang juga. Tapi sudah gelap. Prosedur dan proses juga butuh waktu. Kalau begitu, paling cepat besok aku kirim. Sang, aku punya surat perintah di sini. Tidak tahu apakah museum kita memerlukan saya. Di mana kamu mendapatkan banyak barang bagus ini? Ayo, cepat tunjukkan padaku. Ling Yunpik, barang-barang yang sangat berharga. Kamu bahkan melipat surat perintah ini. Kalau ini rusak, kamu tidak akan punya tempat untuk menangis. Bukankah saku saya kecil? Lihatlah di atas surat perintah itu. Di situ hanya ada 2 kata, surat perintah. Kalau ini tidak berharga, ya sudah sumbangkan saja. Astaga, Lin Yufeng. Kamu membawa kejutan yang sangat banyak hari ini. Ini benar-benar surat perintah tanpa tulisan. Surat perintah tanpa tulisan. Aku sudah menonton banyak drama, tapi belum pernah dengar tentang surat perintah tanpa tulisan. Lalu ini harganya berapa? Kamu pasti tidak mengerti ini. Ini dari masa runtuhnya dinasti Daqi. Akhir dari dekret kerajaan. Sayang sekali. Kaisar belum sempat menulis, istana sudah hancur. Jadi ini menjadi dekret pertama dalam sejarah yang tanpa tulisan. Tapi memiliki makna pencatatan yang penting. Ternyata seperti ini ya. Itu berharga berapa? Bukankah kamu ingin menyumbangkannya ke museum kami? Apakah itu disumbangkan karena tidak berharga? Sekarang sudah terlambat. Tidak membalas dendam untuk keluargaku, tidak bisa begitu kan? Lagi pula ini adalah warisan keluarga. Loh, warisan keluarga itu untuk apa sih? Untuk jadi pejabat. Aku dengar dari kakekku. Haha, ini dia bawa saat terjadi perang dulu. Kalau tidak, aku juga bisa tahu asal-usulnya. Kamu bilang banyak tujuan, ya. Tidak lain hanya ingin uang. Begini saja, surat perintah. Saya akan mengajukan permohonan untuk 5 juta. Sementara itu, kamu akan menjabat di museum kami. Jabatan apa yang akan diemban? Ahli harta karun kehormatan. Apakah itu perlu masuk kerja tepat waktu? Saya ini orang yang suka kebebasan. Saya kurang suka masuk kerja. Haha. Tidak perlu, tidak perlu. Masuk kerja tepat waktu, gaji dan tunjangan akan diberikan setiap bulan. Tapi ada satu permintaan kecil. Kalau ada barang bagus lagi, segera hubungi saya. Mendapatkan pekerjaan tanpa usaha itu bagus. Baiklah, kalau begitu kamu bisa pergi. Saya akan menghubungi orang lain untuk mengamankan tempat ini. Baiklah, saya pergi. Uang 1,05 miliar sudah masuk ke rekening bank.
Ditambah dengan puluhan juta yang didapat sebelumnya. Sekarang, totalnya hampir 1,1 miliar aset. Yun Feng, kabar baik nih. Tim medis luar negeri itu. Katanya asalkan uangnya siap. Besok bisa langsung naik pesawat ke sini. Jadi total butuh berapa uangnya? Lewat jalur khusus. Komisi awalnya butuh 150 juta. Kalau total biaya pengobatannya, totalnya butuh 950 juta. Harus bayar uang muka 500 juta dulu. Tapi kamu harus siap secara mental. Tingkat keberhasilan keseluruhan hanya 80%. Yun Feng, apakah kamu bisa mengumpulkan uang ini? 950 juta ditambah 150 juta. Ini akan menguras semua uang yang saya hasilkan. Dan ini masih belum cukup. Dr. Zhang, biarkan tim medis ini datang saja. Saya bisa mengumpulkan uangnya. Kita sama sekali tidak boleh melakukan hal yang ilegal ya. Uang ini bukanlah sesuatu yang bisa dikumpulkan oleh orang biasa. Zhang, tenang saja. Belakangan ini, saya membuka sebuah perusahaan dengan teman. Kami menghasilkan banyak uang. Uang ini bisa saya kumpulkan. Saya akan segera mentransfer uang muka ini kepada kalian. Itu tidak bisa. Rumah sakit kami memiliki aturan. Tidak boleh meminjam uang dari keluarga pasien secara pribadi. Begini saja. Transfer ke rekening rumah sakit. Saya segera akan mengirimkan akun kepada kamu. Apa yang terjadi? Dulu hanya lengan yang bergetar. Sekarang kedua kaki juga mulai bergetar. Apakah ada harta karun yang sangat besar? Bangunan ikonik di Jiangcheng, gedung grup pertambangan Jiangcheng. Sepertinya ada harta karun di sini. Di bawah tanah dalam radius 100 meter ditemukan sebuah tambang perak. Dalam radius 500 meter ditemukan tambang emas. Dalam radius 800 meter di bawah tanah ditemukan aktivitas tambang besi. Ya ampun. Tambang emas dan perak ini. Tambang besi. 3 tambang ini muncul bersamaan. Bagaimana bisa terbentuk seperti ini? Pertarungan alam untuk merebut langit. Benar-benar mengagumkan. Tapi semuanya ini hanya jalur mineral. Bagaimana aku harus mengeluarkannya? Aduh. Benar, ini semua tambang. Kalau dijual, langsung saja jual ke tambang Jiangcheng, kan? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Di tengah malam, duduk di bawah gedung grup perusahaan kami. Mau mencuri atau apa? Segera pergi, kalau tidak, akan kami laporkan ke polisi. Bukan, 2 penjaga keamanan besar, saya bukan pencuri. Saya datang untuk menemui bos kalian. Cari bos kami. Apakah kamu punya masalah mental? Mana ada orang tengah malam? Datang ke bawah kantor orang lain cari bos. Cepat pergi saja. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Saya bukan orang gila. Saya ada urusan dengan bos kalian. Ada bisnis besar senilai ratusan miliar yang harus dibicarakan. Jadi saya hanya bisa datang malam ini. Cepat pergi sana. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika tidak sopan. Saya akan mengirimmu ke dalam jeruk, bukan karena kamu galak. Saya adalah ahli harta karun kehormatan museum. Jika saya menemukan harta karun, saya perlu berbicara dengan bos kalian. Ada masalah. Kau benar-benar bodoh. Apa hubunganmu sebagai ahli museum dengan kami? Bos kami kenal direktur museum. Jika kamu bisa menghubungi dia, kamu bisa bertemu dengan bos kami. Kalau tidak, aku hanya bisa mengacaukanmu. Lalu mengirimmu ke dalam masalah, itu lebih mudah. Hei, kepala. Dengar-dengar kamu kenal pemilik Jiangcheng Mining ya? Kenal? Dia itu murid kesayanganku. Ada apa? Lin adik. Aku punya bisnis yang harus dibicarakan. Jadi aku ingin bertemu dengannya. Berbisnis memang pantas disebut barang antik. Dia juga suka barang antik. Kalau begitu, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Kalau ada barang bagus, beri aku dulu. Kenapa begitu saja kau langsung memberiku ini? Kau salah paham, Guangchang. Aku takut museum kalian tidak bisa menampungnya. Siapa yang kau remehkan? Di Jiangeng. Masih ada bisnis barang antik yang museum kami tidak bisa tampung. 1 pengiriman, ya. Kalau begitu memang harus hubungi Jiangcheng Kuaiyue. Tunggu, aku akan segera menghubunginya. Nanti biar dia ke kantor grup, oke.
Aku sudah menghubungi bosmu. Kalian berdua jangan usir aku lagi, ya? Seriusan. Wah, ini mobil khusus bos. Dia siapa? Ya, keren banget. Apa mungkin benar dia yang memanggil? Kamu adalah orang yang disebutkan oleh guru kepala perpustakaan saya. Ahli dari Ling Yunfeng itu. Ya, guru kepala perpustakaan saya yang memberitahu saya. Kamu ingin membicarakan suara penjualan tambang. Untuk situasi lebih jelas, mari kita bicarakan di kantorku. Tidak usah ke kantor. Waktuku sangat terbatas. Singkat saja, kita bicarakan di sini. Baiklah, katakan saja, begini. Di bawah gedung tambang kalian ini, ada sebuah jalur tambang yang mengandung emas, perak, dan besi. Hahaha. Ah, Ning, kamu bercanda ya? Ini adalah gedung pertambangan. Bisnis utama saya adalah pertambangan. Kamu bilang di bawah rumah saya ada emas, perak, dan besi. Apa kamu pikir saya akan percaya? Lagi pula, dari segi teknis, ketiga jenis tambang ini tidak mungkin ada bersama-sama. Kamu bisa mengenal guruku, dan memanggilku untuk memberikan petunjuk ini. Uang ini anggap saja sebagai biaya konsultasi. Cepat pulang dan tidur saja. Jangan buang-buang waktuku di sini. Kamu tidak percaya padaku. Ahli yang terkenal. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Apa yang kamu katakan ini benar-benar omong kosong. Aku bisa memberimu 100.000 yuan karena aku menghormati kejujuran kepala museum ini. Kalau tidak, aku akan suruh petugas keamanan memukuli kamu keluar. Jangan buang-buang waktu dan tenaga saya di sini. Kalau begitu, waktu dan tenaga kamu sudah terbuang di sini. Lebih baik biarkan pekerja eksplorasi. Mulai melakukan eksplorasi di tempat ini. Mendalami 100 meter ke bawah. 300 meter, 800 meter, lihat apakah ada tambang emas. Ada biji besi dan biji perak. Baiklah, saya akan menjaga muka Zhang. Jika tidak, saya akan memukulmu 10 kali. Sebagai hukuman. Bawa tim ke perusahaan. Untuk survei biji emas dan perak. Emas itu benar-benar emas. Saya juga menemukan ini adalah perak. Saya juga punya ini. Ini adalah besi. Bos benar-benar. Di bawah gedung ini memang ada jalur tambang. Perkiraan awal adalah besar. Hai, adik kecil. Kami bergerak di bidang sumber daya tambang. Tak disangka di bawah gedung kita sendiri tersembunyi harta karun sebesar ini. Bagaimana kamu menemukannya? Aku tahu ada sumber daya mineral di bawah gedung ini. Aku juga secara tidak sengaja menemukannya. Hahaha. Penjelasan ini bagus. Mengingat kamu telah menemukan tambang penting ini untuk kelompokku. Aku berencana menjadikanmu mitra dalam tambang ini. Tapi aku butuh uang. Berapa banyak? $100 miliar terlalu banyak. Uang ini juga sebenarnya bisa diberikan. Tapi harus menunggu tambang ini ditemukan dulu. Perkirakan dulu nilai produksinya baru bisa saya beri. Dan kamu harus tahu, kalau digali, gedung ini juga harus dibongkar. Itu juga butuh dana yang tidak sedikit. Saya tidak butuh 10 miliar. 1 miliar, 1 miliar saja sudah cukup. Ya, cukup 1 miliar. Saya butuh banyak uang untuk menyelamatkan ayah saya. Saya akan transfer sekarang juga. Kamu beritahu aku akunmu, Ham. Pria yang menarik. Harus sembuh. Tenang saja, kamu sudah bayar. Bahkan sudah siapkan banyak uang cadangan. Dan di ruang operasi ini, semua adalah tim profesional yang menangani pasien koma. Penyakit ayahmu pasti akan sembuh. Tapi aku tetap khawatir. Ini sudah masuk 6 jam. Melahirkan saja tidak sesulit ini. Kamu terlalu tegang. Bagaimana bisa membandingkan operasi dengan melahirkan? Bagaimana? Operasi bagaimana? Operasinya berjalan lancar. Dokter bilang mungkin dia akan segera sadar. Atau mungkin butuh 2 atau 3 hari untuk sadar.
Syukurlah. Anakku. Ayah, akhirnya kamu bangun. Selama ini kamu sudah bekerja keras. Tidak terlalu berat, kan? Kesehatan ayah adalah kebahagiaan terbesar bagi anaknya.